Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa cara terbaik untuk benar-benar merasakan hidup adalah dengan lebih sering memikirkan kematian? Terdengar janggal, ya? Hampir seperti nasihat buruk dari teman yang sangat muram. Namun tetaplah bersama saya. Hari ini kita akan mengupas frasa kuno memento mori. Dan Anda akan menyadari bahwa ini bukan tentang depresi, melainkan tentang alat paling ampuh untuk menjalani hidup yang penuh warna dan bermakna. Saya jamin, pada akhir video ini, cara pandang Anda terhadap waktu akan berubah. Jadi, mari kita mulai dari awal. Dari mana sebenarnya frasa ini berasal? Bayangkan, Roma kuno. Seorang jenderal besar kembali dengan kemenangan. Ia menunggangi kereta perang, kerumunan bersorak gembira, semua orang melemparkan bunga padanya. Tapi tunggu dulu, bukankah ini malah bikin depresi? Terus-menerus merenungkan akhir hidup? Saya setuju, sepintas, ini memang terdengar seperti resep untuk berduka selamanya. Siapa pula orang waras yang mau-maunya memikirkan hal-hal paling tidak menyenangkan secara sukarela? Nah, inilah kesalahpahaman paling umum tentang memento mori. Intinya begini, memento mori bukan tentang menatap jurang. Ini tentang menggunakan jurang itu sebagai latar belakang. Sebuah latar di mana segala hal lain menjadi sangat jernih dan terlihat jelas. Mari kita lihat dari sudut pandang penentuan prioritas yang sederhana. Bayangkan hidup Anda sebagai daftar tugas dan kekhawatiran yang sangat besar. Apa kata teman kantor? Mengapa pesan saya tidak dibalas? Perlukah berdebat sengit di internet soal hal remeh-temeh? Nah, sekarang terapkan satu pertanyaan ini saja pada daftar tersebut. Apakah ini akan penting di hari terakhir hidup saya? Dan disinilah keajaibannya terjadi. 99% dari semua sampah pikiran ini menguap begitu saja. Musnah dalam sekejap. Kesadaran bahwa waktu kita terbatas berfungsi sebagai filter prioritas paling ampuh di dunia. Dendam kecil? Tidak penting. Mengejar validasi orang lain? Buang-buang waktu. Debat tak berarti yang hanya menguras energi Anda. Buang ke tempat sampah. Yang tersisa hanyalah apa yang benar-benar penting. Jadi, ini bukan tentang depresi. Ini tentang kejelasan. Ini adalah senjata ampuh melawan prokrastinasi. Kita semua tentu akrab dengan racun manis yang bernama besok. Mulai lari hari Senin, kerjakan proyek penting ini setelah liburan. Belajar bahasa baru, nanti sajalah. Prokrastinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa kita memiliki waktu yang tak terbatas. Kita bertindak seolah-olah punya 1000 nyawa lagi di kantong untuk menyelesaikan segala-galanya. Memento mori dengan tegas menghancurkan ilusi nyaman ini. Ia tidak bermaksud mengatakan, paniklah, waktu kita terbatas. Sama sekali tidak. Justru sebaliknya, dengan tenang namun mantap, ia berkata, bertindaklah karena waktu adalah hal paling berharga yang kamu miliki, dan ia tidak akan pernah bisa diputar kembali. Ketika kita benar-benar menyadari bahwa besok bukanlah jaminan, melainkan hanya sebuah kemungkinan, nilai hari ini akan melambung tinggi. Keinginan untuk menunda hal penting pun mendadak terasa absurd. Ini sama saja dengan mendapatkan tiket lotre yang menang, lalu berkata, nanti sajalah dicairkan. Filosofi ini adalah obat terbaik untuk sindrom hidup yang tertunda. Ia mengubah kapan-kapan yang abstrak menjadi sekarang yang sangat konkret dan mendesak. Lalu, bagaimana dengan rasa takut? Bukankah justru rasa takut itulah yang paling sering melumpuhkan kita? Takut gagal, takut terlihat bodoh, takut berbicara di depan umum, enggan meminta kenaikan gaji, atau sekadar mendekati orang yang tidak dikenal. Pada saat itu, ketakutan-ketakutan ini terasa begitu besar, bagai gunung yang mustahil digeser. Namun, memento mori adalah alat yang luar biasa ampuh untuk menempatkan segalanya dalam perspektif yang lebih luas. Ia memaksa Anda untuk melihat gunung itu dari pandangan mata burung, dari sudut pandang seluruh rentang hidup Anda. Dari ketinggian itu, Anda tiba-tiba akan menyadari bahwa itu sama sekali bukan gunung,
melainkan hanya bukit kecil, hampir tak terlihat di bentangan takdir Anda. Tanyakan pada diri Anda, mana yang lebih menakutkan? 5 menit perasaan canggung sekarang, atau puluhan tahun penyesalan di kemudian hari karena Anda tidak pernah berani mencoba. Menyadari kefanaan tidak sepenuhnya menghilangkan rasa takut. Itu tidak realistis, namun ia mengambil alih kendali rasa takut itu dari diri Anda. Ia mengubah fokus Anda. Rasa takut akan kematian bertransformasi menjadi rasa takut tidak menjalani hidup sepenuhnya. Dan rasa takut yang kedua ini adalah sekutu yang jauh lebih kuat, yang mendorong Anda maju, bukan menahan Anda di tempat. Terlebih lagi, ini adalah praktik rasa syukur yang sederhana dan efektif. Kita hidup di dunia di mana segala sesuatu mudah dianggap remeh. Air panas yang mengalir dari keran, makanan lezat, kemampuan untuk menelepon orang terkasih kapan saja. Fakta bahwa kita bangun pagi ini. Semua ini menjadi latar belakang yang biasa kita abaikan. Nah, disinilah memento mori berperan sebagai penyegar atau riset persepsi kita. Ketika Anda menyadari bahwa semua ini tidak abadi, bahwa setiap hari dan setiap pengalaman memiliki batasnya, Anda mulai menghargainya dengan cara yang sama sekali baru. Kopi pagi tidak lagi sekadar dosis kafein, melainkan berubah menjadi ritual kecil, sebuah momen ketenangan sebelum memulai hari. Obrolan dengan teman, bukan hanya pertukaran informasi, tetapi juga kesempatan berharga untuk bersama. Berjalan-jalan di taman yang cerah, bukan sekadar bergerak dari titik A ke titik B, melainkan pengalaman indrawi yang tidak akan pernah terulang persis sama. Filosofi ini mengajarkan kita untuk melihat keajaiban dalam hal-hal yang biasa. Ia tidak menambahkan hal baru ke dalam hidup, tetapi membuat segala sesuatu yang sudah ada di dalamnya menjadi 100 kali lebih cerah, lebih dalam, dan lebih berharga. Ini adalah kunci untuk merasakan kebahagiaan tidak hanya pada hari-hari istimewa, tetapi juga menemukannya di setiap momen sederhana. Teorinya memang terdengar masuk akal, tapi bagaimana ini bisa diterapkan dalam kehidupan nyata? Kan tidak mungkin kita jalan-jalan di jalanan, terus-menerus bergumam pada diri sendiri, "Aku fana." Bagaimana kita bisa mengintegrasikan ide kuat ini ke dalam hidup tanpa menjadi filsuf muram yang selalu memakai baju hitam? Namun, sebenarnya ada beberapa alat yang sederhana dan sama sekali tidak depresif yang bisa diakses oleh siapa saja. Dan yang pertama, yang paling sederhana dan efektif adalah tes ranjang kematian. Kedengarannya dramatis, tapi sangat ampuh. Sebelum mengambil keputusan penting, sulit, atau menakutkan, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri satu pertanyaan saja. Melihat kembali di akhir perjalanan hidupku, apakah aku akan lebih menyesali telah mencoba dan mungkin gagal, atau menyesali karena tidak pernah berani mencoba sama sekali? Eksperimen pikiran sederhana ini langsung mengubah perspektif, mengganti pekerjaan yang tidak disukai, memulai proyek sendiri, mengungkapkan perasaan. Pertanyaan ini membantu memisahkan rasa takut sesaat dari penyesalan jangka panjang. Ini berfungsi seperti kompas, menunjuk bukan pada jalan termudah, melainkan pada jalan yang paling tepat untuk Anda secara pribadi. Cara kedua adalah pengingat fisik. Otak kita cenderung sangat cepat terbiasa dengan ide-ide dan kembali ke pola kebiasaan lama. Karena itulah, sebuah gagasan, bahkan yang paling penting sekalipun, perlu diisi ulang secara berkala. Di zaman dahulu, para filsuf Stoa mungkin meletakkan tengkorak manusia asli di meja mereka untuk tujuan ini. Cukup ekstrim, ya? Untungnya, hari ini kita tidak perlu menggunakan metode seradikal itu. Pengingat fisik Anda bisa berupa apa saja. Misalnya, sebuah koin khusus dengan ukiran memento mori di saku yang Anda sentuh beberapa kali sehari. Atau gelang kecil di pergelangan tangan. Bahkan batu biasa yang Anda temukan saat jalan-jalan dan Anda beri makna khusus. Atau bisa juga sesuatu yang digital. Wallpaper di desktop komputer atau layar kunci ponsel dengan kutipan dari Marcus Aurelius, pengingat harian di kalender.
Bahkan ada aplikasi khusus yang menampilkan penghitung waktu mundur dari perkiraan sisa hidup Anda. Tujuan utama dari jangkar ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk dengan lembut membawa Anda kembali ke gagasan utama. Waktu terus berjalan, hiduplah di saat ini. Teknik ampuh lainnya adalah menulis jurnal dengan pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Jurnal bukan sekadar catatan kejadian, melainkan sebuah percakapan mendalam dengan diri sendiri. Dan dengan mengajukan pertanyaan yang tepat, Anda bisa menemukan jawaban yang sangat berharga. Daripada sekadar menuliskan daftar kegiatan harian, cobalah terapkan kebiasaan mingguan sederhana ini. Seminggu sekali, misalnya pada minggu malam, luangkan 10 menit untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut secara tertulis. Contohnya, jika saya tahu saya hanya punya 1 tahun lagi untuk hidup, apa yang akan saya mulai lakukan secara berbeda mulai sekarang? Dan apa yang akan saya hentikan? Atau, apa yang saya tunda hari ini karena rasa takut atau kemalasan? Atau pertanyaan kuat lainnya, apakah saya menjalani hari ini seolah-olah ini adalah hari terakhir saya? Ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri. Ini adalah audit jujur atas hidup Anda. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini membantu mengkalibrasi kompas batin Anda. Mereka menjaga agar Anda tidak kehilangan arah, terjebak dalam rutinitas, dan melupakan apa yang benar-benar penting bagi Anda. Ini adalah pengecekan berkala dengan tujuan dan nilai-nilai sejati Anda. Gagasan ini ternyata tidak lekang oleh waktu. Ia justru sangat relevan bahkan di zaman kita sekarang, yang serba super cepat, dengan notifikasi tak henti-henti dan hiruk-pikuk digital. Bahkan, mungkin sekarang justru lebih dibutuhkan ketimbang di era Romawi kuno. Pasalnya, mengalihkan fokus dari hal-hal penting kini jauh lebih mudah dari sebelumnya. Ingatlah pidato legendaris Steve Jobs di hadapan para wisudawan Stanford pada tahun 2005. Saat itu ia sudah mengetahui tentang diagnosis penyakitnya dan berbicara dengan kejujuran yang luar biasa tulus. Ia berkata, dan saya kutip, "Mengingat bahwa saya akan segera mati adalah perangkat paling penting yang membantu saya mengambil semua keputusan besar dalam hidup. Karena hampir segalanya, semua ekspektasi eksternal, segala kebanggaan, semua ketakutan akan rasa malu atau kegagalan, semua hal itu lenyap begitu saja di hadapan kematian, hanya menyisakan apa yang benar-benar penting." Ini adalah contoh nyata memento mori dalam tindakan. Jobs memanfaatkan kesadaran akan kefanaan hidup bukan untuk menyerah, melainkan sebagai bahan bakar pendorong kreativitas dan tekadnya. Pengetahuan ini memberinya keberanian untuk mendobrak batasan, menciptakan produk-produk revolusioner, dan tak gentar mengambil risiko. Ia memahami bahwa kegagalan terburuk bukanlah saat proyeknya gagal, melainkan saat hidupnya tidak dimanfaatkan secara maksimal. Jadi, memento mori bukanlah mantra suram, melainkan kompas pribadi Anda. Kompas yang selalu menunjuk pada apa yang benar-benar penting. Ini adalah pengingat, bukan bahwa hidup akan berakhir, melainkan bahwa hidup sedang berlangsung, saat ini juga. Dan hidup itu ada di tangan Anda. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika video ini membuat Anda berpikir, silakan berikan like dan jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video baru. Dan sekarang, pertanyaan untuk Anda. Apa arti hidup sejati bagi Anda? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Saya sangat penasaran ingin membacanya.